Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam sebuah event yang luar biasa, yang insya Allah dalam satu hari ini kita akan menyelenggarakan sebuah event webinar dan workshop yang diselenggarakan secara serentak di seluruh kabupaten kota wilayah Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan melakukan pembukaan secara resmi untuk menandai kegiatan kita dimulai. Dan untuk acara pembukaan pada pagi hari ini insya Allah akan dipandu oleh Bapak Andi Lukman dari IGI Kabupaten Luwu Timur. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta, yang kami hormati Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharam, yang kami hormati Bapak Ketua Umum IGI Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah, dan yang kami hormati Ibu Ketua Wilayah IGI Sulawesi Selatan, Ibu Arfiani Babai. Untuk pembukaan secara resmi pada hari ini, saya serahkan ke Bapak Andi Lukman. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Andi Lukman akan memimpin bertindak sebagai MC pada pembukaan acara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ketua IGI Pusat, Ibu Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan, para pengurus Ikatan Guru Indonesia dari seluruh daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak dan Ibu narasumber, serta para peserta yang kami hormati. Saya akan membacakan susunan acara, webinar, dan workshop serentak 24 Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, oleh Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan, Ahad 29 Agustus tahun 2021. Acara pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kemudian akan diikuti oleh mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI. Berikutnya akan diisi dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama sebentar akan diisi oleh Ketua Wilayah IGI Sulawesi Selatan, yang kemudian akan diikuti oleh sambutan dari Ketua Umum IGI Pusat, dan yang ketiga akan dilakukan oleh Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kemudian kita akan mengakhiri pembukaan dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Hairul Sabang. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, baiklah kita akan segera masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh MC. Bapak Ibu yang terhormat, marilah secara bersama-sama kita membaca basmalah untuk memulai acara pembukaan webinar serentak di 24 Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Agustus 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI. Untuk lagu Indonesia Raya, kami undang dengan hormat agar kita semua bisa berdiri dan setelahnya disilahkan untuk duduk kembali. Lagu Indonesia Raya dan Mars IGI.
mendengarkan Mars Igi. Demikian lagu Indonesia Raya dan Mars Igi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menuju ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Afriani Babai SPD MPD selaku Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat disilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Ketua Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak, bimbingan dan supportnya kepada kami. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharam MPD. Terima kasih atas kehadirannya dan segala support kepada Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bapak Ibu Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Kota, Bapak Ibu Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu memenuhi undangan kami untuk mengikuti pembukaan webinar serentak di 24 Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Daerah dan segenap pengurus Ikatan Guru Indonesia se-Sulawesi Selatan yang saya hormati, serta para peserta webinar yang saya hormati dan sama berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan perkenannya lah semata, maka pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama hadir pada kegiatan live event webinar
spesial Merdeka Belajar Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh yang dipersembahkan oleh Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan untuk guru di seluruh Indonesia. Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah, izinkan kami melaporkan kegiatan webinar yang dilaksanakan secara serentak ini bisa terlaksana ketua dan pengurus daerah IGI Sulawesi Selatan, kemudian para pejabat dinas dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan, para pejabat Kementerian Agama kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dan peserta webinar sesi pagi yang bergabung pagi ini ada 7 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang pesertanya itu dari berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Kemudian untuk sesi siang nanti pada pukul 13.30 itu akan diikuti oleh 8 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kami juga perlu melaporkan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan bersama LPMP Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram, MPD, atas supportnya kepada kami yang senantiasa meluangkan waktunya menerima kehadiran kami di kantor Bapak. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang, berdiskusi ringan, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan kompetensi guru yang nantinya akan berimbas kepada peningkatan kompetensi peserta didik. Bapak Ibu yang sama berbahagia, ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan ketua daerah dan pengurus Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, tetap semangat dan optimis, sama-sama bekerja, berjuang hingga terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan ini bisa terlaksana berkat kerja cerdas dan kerja keras. Sinergi teman-teman panitia wilayah bersama pengurus daerah yang saling support dan saling percaya, yang memegang komitmen untuk memajukan IGI organisasi kita tercinta. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman semua. Bapak Ibu yang sama berbahagia, selamat datang kami ucapkan juga kepada seluruh peserta webinar yang hadir di room ini. Kegiatan webinar ini kami gelar untuk menjawab tantangan Merdeka Belajar dalam situasi yang sangat terbatas. Kita tahu semua sejak masa pandemi COVID-19 itu benar-benar telah mengubah wajah pendidikan di Indonesia secara drastis. Nah, kegiatan ini kita gelar untuk menjawab tantangan itu, Bapak Ibu. Belajar dari rumah yang diberlakukan oleh pemerintah secara nasional itu merupakan tantangan bagi seluruh guru di Indonesia. Siap atau tidak, guru harus mampu bertransformasi dengan berbagai metode, berbagai strategi maupun pendekatan pembelajaran yang benar-benar mampu untuk mengembangkan kemandirian dan kemerdekaan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada room ini, melalui webinar ini kami menghadirkan para narasumber yang luar biasa untuk mengajak Bapak Ibu guru semua peserta webinar untuk mengupas tuntas bagaimana memaknai Merdeka Belajar di masa pandemi yang
kita tahu semuanya serba terbatas. Semoga apa yang Bapak Ibu terima dari para narasumber kami itu dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Dengan merdeka belajar, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya semua. Bapak Ibu rela meluangkan waktu yang seharusnya hari ini adalah waktu berkumpul kita bersama keluarga, tapi Bapak Ibu begitu bersemangat, begitu antusias untuk meluangkan waktunya ikut belajar bersama kami. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, demikian sambutan dari Ketua Wilayah IGI Sulawesi Selatan, Ibu Arfiani Babai, SPD MPD. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Ibu. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan beralih ke sambutan berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Waktu dan tempat kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IGI Sulawesi Selatan, Ibu Arfiani Babai, beserta jajaran pengurus IGI Sulawesi Selatan, para ketua daerah serta pengurus daerah IGI Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram. Yang saya hormati teman-teman peserta yang hadir di kegiatan hari ini. Dan juga tidak lupa salam hormat, salam takdim saya kepada para pembina IGI wilayah Sulawesi Selatan. Kan ada koneksinya. Kalau sudah masuk udah pakai Pertama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana yang masih belum stabil di masa-masa pandemi, kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan Ikatan Guru Indonesia yang sangat progresif, sangat masif, sangat berkelanjutan, dan meskipun dalam jangkauan masih dalam online dan belum bisa bentuk offline, namun kita wajib mengapresiasi seluruh gerakan-gerakan menuju kebaruan di Ikatan Guru Indonesia, dan hari ini adalah bentuk dari bagaimana teman-teman mampu merespon perubahan zaman. Bagaimana teman-teman mampu melakukan aktivitas kegiatan walaupun masih dengan daring. Ada 3 hal yang menarik yang kalau kita ambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan yang sangat mengakar, dan saya rasa ini menjadi pijakan kita untuk bagaimana kita bisa menancapkan visi pendidikan kita ke depan. Bagaimana kita bisa melakukan proses pembelajaran khususnya di sekolah, dan muaranya tentu adalah murid-murid kita. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pembelajaran saat itu bisa membuat siswa lebih mandiri. Ada kemandirian. Jadi bukan saja guru dituntut untuk lebih mandiri dalam menciptakan
media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan menyelaraskan dengan masa-masa saat ini, tapi juga kita mendorong supaya murid-murid kita memiliki kemandirian untuk belajar. Misalnya bagaimana murid-murid kita bisa menggunakan sumber-sumber belajar bukan hanya dari kita sebagai guru, tapi juga sumber belajar yang didapatkan dari lingkungan maupun dari media-media internet yang mereka bisa manfaatkan. Yang kedua adalah bagaimana pembelajaran yang kita lakukan ini bisa diberikan kemerdekaan belajar. Jadi guru dan siswa sama-sama merdeka dalam belajar, ciptakan suasana yang sangat komunikatif dan saling berkolaborasi di dalam belajar. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Ini penting karena di masa-masa pandemi tentu saja tuntutan kita sebagai guru diharapkan banyak tantangan. Kalau kita melihat dari hasil penelitian Puslikjak di Kemdikbud bahwa banyak sekali hambatan-hambatan yang dirasakan baik itu oleh guru, orang tua maupun murid. Yang tentunya ini menjadi perhatian kita bersama bahwa di masa ini kita semua tidak bisa hanya urun angan, tapi kita harus turun tangan, sama-sama membenahi, sama-sama menyempurnakan kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga semuanya tetap survive dan tetap bahagia. Konsep Merdeka Belajar sendiri, signifikansinya sebenarnya ada 3. Yang pertama itu untuk learning culture. Bagaimana kita di masa pandemi, di masa saat ini, di mana kita menggunakan berbagai macam platform, kita dituntut untuk bisa menciptakan budaya belajar yang pas, budaya belajar yang lebih menyentuh ruang siswa dan juga bisa kita pertanggungjawabkan secara akademik. Meskipun di masa pandemi ini kita lagi sudah menggeser dari banyak hal seperti menggeser bagaimana kita fokus dari konten, dari konsep, bagaimana kita menggeser dari kurikulum yang ada menjadi kurikulum yang disederhanakan dan disesuaikan dengan kurikulum yang bisa kita terapkan. Dan budaya atau learning culture ini ketika kita hubungkan dengan Merdeka Belajar, maka kita dituntut untuk bisa benar-benar berkreativitas, berinovasi, sehingga budaya belajar yang kita ciptakan itu benar-benar bisa sesuai dan bisa diterapkan di sekolah kita. Yang kedua adalah innovation culture, bahwa di masa saat ini tentu yang kita sebut dengan kita telah terdisrupsi oleh banyak hal, termasuk di bidang pendidikan, bagaimana kebaruan-kebaruan bisa kita munculkan, baik dari kebaruan menciptakan media pembelajaran, membuat strategi pembelajaran yang pas dan sesuai dengan kondisi saat ini, dan banyak hal yang lain. Dan yang ketiga adalah terkait dengan support culture, bagaimana dukungan kita terhadap murid-murid kita ini menjadi fokus utama, sehingga kita sering mengatakan bahwa ketika kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita tidak memulai dengan konten belajar, tapi kita mulai dengan menyapa murid. Karena support atau dukungan ini jauh lebih penting di masa pandemi ini, ketimbang kita hanya memikirkan apa yang murid-murid kita bisa capai. Karena sesungguhnya kalau kita melihat dari konteks pengetahuan, kita tahu ada namanya learning how to learn. Bagaimana kita juga memikirkan cara belajar, dan juga kita memikirkan transfer of knowledge, bagaimana kita bisa mentransfer pengetahuan kita, dan juga kita tahu ada transfer of learning, bagaimana proses transfer cara belajar.
Jadi learning how to learn, transfer of knowledge and transfer of learning ini adalah satu rangkaian yang kalau kita ramu pada intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan long life learner, pembelajar yang belajar sepanjang hayat. Itu kita mulai dari mindset. Bagaimana kita bisa membuka pikiran kita bahwa saat ini kita memang betul-betul harus memiliki sense of urgency. Sense of urgency artinya memiliki rasa keterdesakan. Rasa keterdesakan untuk berubah, untuk mencari sesuatu yang baru, untuk melahirkan inovasi, dan tentu ini sebagai guru, saya sering mengatakan kita setidaknya kita harus punya dasar yang saya sering sebut bahwa kita harus mempunyai konsep, keterampilan, dan jaringan. Guru tanpa konsep seperti kita ingin naik gunung tapi tidak tahu jalur. Kemudian adalah kompetensi atau keterampilan ketika kita tidak memiliki bekal yang cukup, maka kita mungkin hanya kalau di kelas mungkin hanya mengajar secara asal-asalan, hanya target. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan ini adalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah komunitas, berkomunikasi dengan dunia luar, dan saja ini bagian dari bagaimana kita bisa melihat dunia luar, sehingga kita terhubung dengan guru-guru hebat, pembelajar-pembelajar, dan kita bisa belajar banyak hal dari guru-guru yang lain. Konsep, keterampilan, kompetensi, dan juga jaringan. Karena saya percaya bahwa masa depan kita guru yang merdeka, guru yang mau membuka pikirannya, dan guru yang memiliki visi jauh ke depan. Guru yang berpikiran terbuka, kolaboratif, kemudian inovatif, adaptif, dan kompetitif. Kalau kita rangkum zaman ini, zaman perubahan, maka yang kita butuhkan adalah adaptability, innovation, culture. Bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa berinovasi, bagaimana kita juga bisa membentuk dan menjaga budaya kita, sehingga budaya kita ini tidak tergeser oleh zaman. Saya sering mengatakan, who is in control, you or technology? Siapa yang mau kontrol kita, teknologi kah, atau kita yang mau mengontrol teknologi? Kalau kita hari ini bisa memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran, untuk hal-hal yang lebih positif, maka sesungguhnya kita tidak perlu mengkhawatirkan bahwa posisi kita, guru, akan tergeser oleh kecanggihan teknologi. Tapi kalau kita hanya stagnan, berada dalam posisi status quo, tidak mau berubah, tidak mau mengupgrade diri, maka teknologi akan menggerus kita, dan kita hanya mungkin menjadi mesin, dan bisa saja guru digantikan oleh teknologi jika kita tidak bisa manfaatkan teknologi yang ada. Bapak Ibu, teman-teman peserta kegiatan hari ini, terakhir bahwa relevansi pembelajaran yang kita lakukan sesungguhnya harus berkorelasi dengan dunia nyata atau realitas. Karena apa? Karena murid-murid kita bukan dituntut untuk pintar, tapi dituntut bagaimana mereka bisa berguna bagi bangsa, negara, dan Bapak Ibu, teman-teman, saya sering mengatakan bahwa guru kita ini ditakdirkan dan dilahirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Guru yang maju adalah guru yang bisa menyelaraskan dirinya dengan perubahan. Guru yang bukan saja bisa bergerak, tapi menggerakkan untuk kebaruan. Salam sehat untuk teman-teman Sulawesi Selatan. Luar biasa, mari kita mengawal pergerakan-pergerakan dan perjuangan di peningkatan kompetensi guru. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi dengan niat, dengan pergerakan, dengan kesungguhan bahwa persoalan pendidikan sesungguhnya dari tangan kita, insya Allah
kita semua bisa memajukan pendidikan Indonesia yang lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah. Terima kasih Pak Danang, salam sehat dari Sulawesi Selatan. Sebelum kita beralih ke sambutan berikutnya, kita menyapa dulu Bapak Syarifuddin Kule. Assalamualaikum Pak Syarif. Pak Syarif merupakan Kepala Bidang GTK Kabupaten Goa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini Pak Syarif. Ya, Assalamualaikum. Semoga sukses selalu dan kita semua, apalagi hadir. Terima kasih Pak Ketua LPMP Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih Pak Syarif. Salam sehat dari Luwu Timur untuk kita semua. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kita akan beralih ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan dan arahan serta penguatan materi dari Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dengan ini kami undang dengan hormat Bapak Dr. Haji Abdul Harim Muharram, MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Bisa didengar Pak Lukman? Bisa Pak, sangat jelas. Nih kalau menyebut nama Lukman ini salah satu nama yang ada dalam Al-Quran. Amin, insya Allah. Kemudian ini kemasan ketua ini mengambil penghuni surga Pak, insya Allah. Mengambil moderator dari Luwu Timur. Ini pertanda, saya kira ketua umum ini bisa memaknai nih, bahwa bentangannya IGI ini alhamdulillah dari utara ke selatan, dari barat ke timur ini mewarnai Sulawesi Selatan, alhamdulillah. Insya Allah. Ada sahabat saya agak grogi nih, ada Pak Syarifuddin Kule ini. Ini saya. Baik, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, sahabat kita, saudara kita, Mas Danang Hidayatullah. Di nama juga itu tidak sembarang pemberian nama. Hidayatullah. Jadi ada dua itu yang membuat orang kita beraktivitas, yang tidak boleh kita tolak. Ada memang hadir karena itu adalah hidayah, ada memang yang hadir karena inayah. Jadi kalau hidayah saya kira melalui struktur, memenuhi prosedur, layak dan profesional. Tapi kalau inayatullah, tidak ada yang tahu kecuali yang Tuhan. Jadi kalau Pak Syarifuddin Kule menjadi bupati, amin. Saya kira ibaratnya seperti itu. Bersama dengan seluruh jajarannya, pengurus pusat IGI yang kita banggakan. Sahabat saya, Ketua Wilayah, Ibu Arfiani. Makasih Pak Syarifuddin Kule, salah satu guru kita hebat ini. Dia Ketua Wilayah ini, adinda kita. Saya semangat juga, selalu beliau tidak segan-segan dan membangun kedekatan untuk kami untuk berdiskusi. Dan tanpa mengenal waktu, siang, sore, dan siang bolong pun hadir bersama dengan teman-teman di tempat kami. Dan jujur, saya memang terbuka untuk siapapun. Kapanpun, siapapun, dan dimanapun. Kapan lagi kita melakukan silaturahmi kalau bukan sekarang. Dan sekarang memang adalah era kolaborasi. Bersama-sama saja belum tentu kita raih, apalagi kalau kita tidak bersama. Saya kira
Bapak dan Ibu, para pejabat daerah, baik dari dinas, kabupaten, kota, provinsi sekalipun, dan yang ada Sulawesi Selatan, pejabat Kementerian Agama yang bisa hadir, sekaligus kami apresiasi semua teman-teman. Begitu pula para peserta, tanpa terkecuali para pengurus yang hebat, 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan, bahkan ada peserta, boleh jadi adalah pejabat dan pengurus yang berasal dari luar Sulawesi Selatan. Saya dengar tadi ada dari Kendari. Ini saya kira adalah satu bentuk kebersamaan kita yang dibingkai oleh semangat kebersamaan oleh Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia itu kalau dilihat dari umurnya, saya kira belum tua-tua banget. Tetapi umur kehadiran IGI ini, Ikatan Guru ini, ibarat anak-anak, memang ini adalah umur yang penuh dengan harapan. Ibarat SMP, SMA, anak-anak itu sudah banyak pengalihan kepercayaan oleh orang tua. Ketika sudah umur 12-an, 13-an, 15-an anak-anak itu tidak sedikit merasa gembira karena sudah sebagian tugas-tugas yang sudah dipercayakan oleh anaknya dengan umur yang masuk memulai kematangan. Sudah pintar bikin kopi, sudah pintar nyetrika, sudah pintar masak. Nah, ibarat umur Ikatan Guru Indonesia ini itu pada umur-umur yang tidak mengenal lelah. Karena itu berbahagia kita semua memberi support dan organisasi profesi apapun. Walaupun mungkin dengar teman-teman, apalagi Pak Syarifuddin sahabatku ini sebagai kepala bidang tahu kalau saya secara formal ada di PGRI. Tapi formalnya PGRI, tetapi saya orangnya normal. Kapan saja, siapa saja, dan di mana saja. Ketika di PGRI, saya anggota PGRI, kita di LPMP adalah milik semua umum, milik semua teman-teman. Oleh karena itu, saya kesempatan ini berbahagia rasanya bisa silaturahmi dengan kita. Apalagi dengan dikemas dengan webinar ini adalah rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus dengan dengan statement bahwa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jujur kami sampaikan, saya pernah kasih masuk di WA. Saya jalan pada beberapa kabupaten, saya agak sedih karena tidak sedikit rumah yang tidak berdiri merah putih di depannya. Sampai saya mengaktualkan perasaan saya itu. Bahwa bangsa dan negara masyarakat ini harusnya tidak ada satu rumah tangga yang tidak menunjukkan sebagai rasa syukur dan sebagai simbol menyebarkan merah putih di masing-masing rumah atau halaman rumah. Dan alhamdulillah IGI ini membuat sebuah webinar dengan semangat Merdeka Belajar. Ibu dan Bapak sekalian, banyak hal yang saya ingin sampaikan sesungguhnya, tetapi apa yang disampaikan oleh Ketua Wilayah, kemudian Ketua Umum, saya kira adalah merupakan informasi yang sangat aktual dan faktual. Kalau kita dengar bahwa Merdeka Belajar, apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Dan awal-awalnya kita semua bingung. Tetapi setelah perjalanan, sampai sekarang sudah ada 12 episode. Nah, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa guru sebagai salah satu lokomotif dalam pergerakan Merdeka Belajar ini. Selain bergerak, saya kira kita berharap memang guru-guru adalah menggerakkan. Kalau kita bayangkan 30 tahun, 40 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu, guru-guru mendidik kita, saya kira tidak ada niatnya yang lain, kecuali bagaimana anak-anak didik yang dihadapi itu menjadi tumbuh, untuk menjadi orang-orang terbaik dalam lingkungannya, dalam kehidupannya. Nah, sekarang ada yang menjadi ketua IGI, ada yang menjadi kepala bidang, ada yang menjadi kepala LPMP. Dan guru-guru kita pada saat itu saya kira betul-betul fokus, berniat, dan mengualkan segala semuanya dengan penuh keterbatasan, tapi dengan keikhlasan. Nah, era sekarang
berbeda. Setiap orang ada eranya, setiap era ada orangnya. Nah, seiring dengan itu Merdeka Belajar, satu di antaranya kalau saya ingin stressing, salah satu episode yang ada dalam Guru Merdeka Belajar adalah guru penggerak. Kemudian dengan tema adalah Indonesia Indonesia tangguh, kemudian Indonesia tumbuh. Tangguh ketika kita melihat era pandemi sekarang, kita berharap bahwa apapun bentuknya tantangan, guru tidak boleh mati di tempat. Tidak boleh bola mati di guru, tetapi harus berinovasi, berelaborasi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri kita ini dalam rangka menguatkan semangat para pelaku pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan bersama dengan instansi terkait bagaimana menghadirkan anak-anak yang menjadi pelajar Pancasila, yang menjadi anak-anak tangguh ke depan. Sehingga kehadiran akademik ini saya kira kita tidak boleh menyerah. Kita lakukan dengan terbaik. Selain guru penggerak, sekarang juga ada sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini di Sulawesi Selatan baru 5 kabupaten yang kemarin sempat diberi amanah pada tahap pertama, kemudian tahap kedua ini ada 7 kabupaten. Nah, kita berharap teman-teman yang semua menjadi pilot proyek ini, saya berharap seluruh kepala sekolah itu menunjukkan jati dirinya melalui pendaftaran guru atau menjadi sekolah penggerak. Bahkan ada regulasi pengangkatan kepala sekolah untuk 2022 ke depan itu tidak lagi melalui PPCKS. Itu berakhir rekrutmen PPCKS untuk tahun 2021. Tetapi para teman-teman kita di dinas, para pengambil kebijakan di kabupaten nanti akan diarahkan merekrut calon kepala sekolah itu adalah mensasar dari teman-teman yang sudah aktif dalam program guru penggerak atau fasilitator dan seterusnya. Kemudian penentuan sekolah penggerak ini juga bersimpul pada kepala sekolah. Nah, karena itu 7 kabupaten pada periode kedua ini, program tahap kedua ini mudah-mudahan, termasuk tempatnya Pak Lukman ini menjadi Luhut Timur itu adalah menjadi daerah sasaran. Saya berharap teman-teman Timur jangan ada yang berpikir sebagian di angkatan pertama tidak mau ikut karena mau pindah, tidak mau ikut karena tidak mau repot, dan seterusnya. Sehingga di Makassar ini sebagai tahap pertama baru terasa kesalahan karena ada isu dari Pak Wali bahwa seluruh kepala sekolah akan dievaluasi. Tetapi salah satu Pak Menteri dengan Wali Kota dan Bupati, ketika tertunjuk menjadi sekolah penggerak, kita berharap 4 tahun ke depan tidak boleh dipindah. Diharapkan untuk tidak dipindah. Dan sendirinya yang sudah ditunjuk menjadi sekolah penggerak pada kabupaten tertentu ini, itu dengan sendirinya saya kira terbaikat dengan MOU yang ditandatangani oleh para bupati dan bersama dengan Pak Menteri. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, melalui kesempatan ini, saya ingatkan bahwa khusus untuk Sulawesi Selatan, kemarin kami rapat karena tanggal 31 Agustus, ini secara nasional, itu data Dapodik akan di-cut off. Dan data Dapodik per 31 Agustus, itulah nanti akan menjadi basis untuk pelaksanaan kebijakan oleh kementerian. Satu diantaranya adalah dana BOS. Nah, di Sulawesi Selatan ini masih ada sekitar 400-an sekolah yang belum mengupdate, dan itu tersebar pada 24 kabupaten, sehingga besok saya menggerakkan teman-teman untuk turun ke lapangan, bertemu dengan Kakadik dan koordinator Dapodik, koordinator operator, untuk memanggil para sekolah-sekolah, operatornya para sekolah-sekolah yang belum masuk. Kami sangat berharap bahwa yang belum, kita akan membantu awal supaya tidak ada teman-teman sekolah di Sulawesi Selatan ini yang tidak terdata untuk mendapatkan perhatian oleh kebijakan-kebijakan pusat.
Selanjutnya juga dekat pemerintah akan mengirim kuota pulsa pembelajaran terhadap baik siswa maupun guru-guru. Nah, satu kendala kita dari 40.000 persiapan untuk nomor kuota kita. Nah, ternyata di tahun kemarin itu hanya tidak mencapai 50% yang mengirim atau yang memvalidasi kuotanya pada sampai hari ini. Makanya kita juga di warning oleh pusat untuk membantu teman-teman menguatkan kabupaten kota supaya nomor-nomor HP baik maupun guru-guru, pendidik dan tenaga pendidikan sedapat mungkin untuk mengaktualkan program-program. Ibu dan Bapak, di era sekarang seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum, fokus pembelajaran untuk para teman-teman anggota IGI, fokus pembelajaran sekarang memang sudah berbeda. Kalau saya mengamati di sekolah penggerak dan guru penggerak, yang menjadi fokus itu adalah murid. Jadi bukan karena berdasarkan konsep capaian, tetapi bagaimana menghadirkan suasana pembelajaran itu dibekali dengan dasar apa yang menjadi standar disampaikan pada anak-anak, apa yang perlu kita kuatkan pada anak-anak. Dan saya kira ini membutuhkan kreativitas dan inovasi dan menumbuhkan kegotong royongan dalam mengaktualkan pembelajaran. Sehingga kita sangat memahami bahwa guru-guru yang berada pada wilayah dimanapun berada dengan kondisi yang berbeda, tetapi kita yakin bahwa mampu berkolaborasi, mampu berinovasi, sehingga dukungan-dukungan lingkungan sekitar menjadi referensi untuk mengaktualkan pembelajaran dalam memberi semangat, dalam hal ini menghadirkan pelajar Pancasila. Dan ketika itu sudah dibudayakan oleh teman-teman, oleh anak-anak kita, oleh guru-guru kita, maka saya yakin anak-anak akan mampu beradaptasi, akan mampu menemukan dirinya dalam suasana apapun dan kapanpun. Dan kita lahirkan kita menjadi petarung dalam kondisi dimanapun, dan hanya dengan persiapan itu anak-anak kita bisa mampu hadirkan. Kita tahu yang disampaikan teman, tidak ada yang sempurna, dan bahkan keterbatasan kita itu sesungguhnya itulah yang menjadi kesempurnaan kita. Karena itu kesempurnaan ini, keterbatasan ini, kita memang perlu kita bergandengan tangan dengan semua pihak. Saya merasa bahagia teman-teman dengan adanya kegiatan ini yang menunjukkan sebuah komitmen keterlibatan atau mampu mengambil bagian dalam suasana kemerdekaan ini, sehingga apa yang dilakukan ini secara serentak, saya sekali lagi saya berapresiasi. Dan di era sekarang memang kita berharap selalu hadir orang-orang di atas rata-rata. Dan siapa yang bisa menghadirkan orang di atas rata-rata, itu adalah ruangnya adalah di sekolah. Di sekolah sana menjadi arena untuk mengaktualisasi diri anak-anak diri kita melalui pendampingan oleh guru-guru yang hebat. Sehingga saya ingin pesan pada teman-teman guru bahwa jangan membangun kebencian pada anak didik kita, tetapi dekatilah apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi potensi pada anak kita, lahirkan sebuah semangat berdasarkan potensi-potensi anak didik kita. Dalam satu kelas pasti tidak akan sama potensinya anak didik. Tetapi anak yang pertama dengan anak yang ke-20 ibaratnya 20 siswanya, maka pasti anak pertama dan urutan yang terakhir tidak sama. Boleh jadi secara knowledge-nya pasti anak-anak ada tidak yang sama. Apakah yang memang hanya yang bagus pengertiannya yang kita apresiasi? Saya kira guru-guru yang hebat, yang mampu menggerakkan, dan bukan hanya bergerak sendiri, tetapi mari kita melahirkan anak-anak didik, siswa kita gerakkan, kita menjadi penggerak. Kalau tidak bisa bergerak melalui, mari kita menemukan jati dirinya melalui attitude atau melalui skillnya. Pintu itu akan menjadi
jembatan emas untuk anak-anak sukses atau siswa sukses atau orang-orang sukses. Tidak ada jaminan bahwa orang sukses hanya karena prestasi akademik semata. Sekalipun akademik tinggi, tetapi attitude-nya, keterampilannya tidak ada, saya kira. Kalau boleh tahu, kepala LPMP, kepala bidang ini saya kira tidak ranking total selama ini. Tetapi ada keterampilan, ada perilaku sehingga mendapat kepercayaan oleh pengambil kebijakan. Nah, kalau itu guru yang dijadikan sebagai patron dalam membina anak didik, maka pasti akan menjadi kegembiraan. Anak-anak bersenyum dengan kehadiran sosok guru, dan guru pasti bukan hanya bergerak, tetapi akan mampu menggerakkan. Semangat kemerdekaan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dengan kehadiran guru yang hebat, yang bisa hadir secara mandiri, memberi inovasi dengan jiwa kegontorongan. Saya yakin insya Allah anak-anak didik kita dalam tantangan apapun mampu mengenali dirinya dan mampu bermanfaat atau berarti atau mendapatkan kepercayaan dimanapun dia berada. Terima kasih pada semua teman-teman, khususnya Ketua Wilayah Adinda saya Arfiani. Saya kira bukan ini kegiatan yang terakhir, tapi insya Allah walaupun kita hari ini kita yakin bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tapi kita songsong hari esok selalu kita tata lebih baik daripada hari ini. Kami bersama dengan seluruh pihak, termasuk Pak Saripudin, terima kasih. Saya kira Pak Kabit ini, Ibu Arfiani ini tidak bisa bergerak juga tanpa ada dukungan. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Goang yang membukakan ruang pada teman-teman kita siapapun yang bergerak. Tetapi siapapun teman-teman dimanapun berada, kita harus paham bahwa kita ini adalah bahagian dari orang-orang yang terbaik. Pengambil kebijakan tertinggi di masing-masing kabupaten, kota, atau provinsi. Kalau di provinsi adalah gubernur, kalau di kabupaten kota adalah bupati dan wali kota. Miniatur bupati adalah orang-orang di dinas, karena itu teman-teman guru pahami, baca tanda-tanda alam dengan baik. Sebab ketika Anda tidak menghadirkan dirinya sebagai bahagian dari pengambil kebijakan, maka cepat atau lambat akan diturunkan dari bahagian boncengan. Dan semua ini adalah orang yang dibonceng, orang yang diikutkan. Insya Allah. Menjadi pengikut yang baik, maka rindukan ketika tidak. Saya kira ini atas kehadiran kita semua, memohon ridha Yang Maha Kuasa, seizin kita semua, izin Pak Ketua, seluruh yang hadir, para pejabat dan peserta, saya diberi amanah untuk membuka webinar pada kesempatan ini. Mari kita secara berjamaah membuka acara yang sangat istimewa ini, yang sangat hebat ini, dengan berjamaah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman pengurus dan semua yang hadir. Sukses. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Abdul Halim Muharram selaku Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah sambutan dan arahan yang sangat inspiratif pagi ini untuk kita semuanya. Semoga kita semua yang hadir di sini hadir karena hidayah dan hadir karena inayah. Insya Allah yang terbaik akan kita ambil dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Haji atas sambutan dan arahan yang telah diberikan kepada kami semua pada pagi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah secara bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Hairun Sabang dan akan dilakukan menurut tata cara Islam. Bagi yang beragama selain Islam, mohon untuk menyesuaikan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Hairun Sabang untuk membacakan doa. Waktu dan tempat kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak pada kita semua untuk khusyuk dan ikhlas, dan kita akan berdoa dengan tata cara Islam, dan untuk sahabat-sahabat guru yang beragama non-muslim, silahkan berdoa menurut tata cara agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan padamu hari ini selain rasa syukur kami kepadamu ya Allah, atas nikmat hidayah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar serentak 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, acara yang membawa berkah, acara yang memberikan rahmat, acara yang mendapatkan taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas, ya Allah. Ilmu begitu luas dan tak terbatas. Maka dari itu, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan ini, selama mengikuti kegiatan webinar ini ya Allah. Berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti webinar ini. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Hairun Sabang. Beliau merupakan guru di SMA YPS Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan webinar serentak di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, oleh Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan pada hari ini 29 Agustus 2021. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan, Ibu Arfiani Babai SPD MPD, kepada Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Hidayatullah, kepada Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Abdul Harim Muharram MPD, juga kepada Bapak Syarifuddin Kule selaku Kepala Bidang GTK Kabupaten Goa, atas partisipasi, atas dukungan support yang telah diberikan kepada kami, kepada kita semua pada pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya selaku MC akan menyerahkan pengaturan berikutnya kepada host Bapak Abdul Rahman untuk memberikan beberapa instruksi sehubungan dengan akan dimulainya pemaparan materi oleh para narasumber di kabupaten masing-masing. Silakan Pak Abdul Rahman. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi Lukman atas moderasinya pada kegiatan pembukaan webinar dan workshop pada hari ini. Kemudian terima kasih Bapak dan Ibu peserta yang telah bergabung pada kegiatan pembukaan ini. Selanjutnya, tak lupa pula kami mengucapkan salam hormat kepada Ketua Umum Bapak Danang Hidayatullah, kemudian kepada Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram sebagai Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Bapak Syarifuddin Kules sebagai Kepala Bidang GTK Kabupaten Goa, dan kepada pengurus daerah Sulawesi Selatan, terima kasih atas kehadirannya semua Bapak dan Ibu. Oke, untuk kegiatan berikutnya Bapak dan Ibu, sedianya pada kegiatan pagi ini ada 5 kabupaten yang akan melaksanakan kegiatan pada webinar serentak ini, dan semua kabupaten akan berada di room masing-masing. Jadi sedianya kami menyiapkan untuk breakout, tapi ternyata untuk mengakomodir para peserta dengan kemungkinan jaringan yang lebih stabil dan bisa diakses oleh seluruh peserta, maka seluruh kabupaten sudah memilih room masing-masing. Ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom, ya, dan mungkin ada yang menggunakan Teams. Jadi Bapak dan Ibu yang berada di attendee bisa kembali atau menuju ke room Meet yang telah disampaikan oleh ketua-ketua panitia di masing-masing kabupaten. Saya kira itu. Mohon arahan dari Ibu Arfiani, mungkin ada yang harus disampaikan ke kami. Silakan Ibu. Dilanjutkan saja Pak, bagaimana pengaturannya untuk dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing-masing narasumber? Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Arfiani. Jadi untuk Luwu akan menggunakan room Google Meet, kemudian untuk Luwu Timur juga akan menggunakan Google Meet. Kabupaten apalagi yang ini ya? Bulukumba sudah bisa bergabung ke room masing-masing ya. Kemudian untuk Luwu Timur sendiri, Pak narasumbernya Pak Mahmudin Patahangi, SPD MPD. Linknya sudah diberikan oleh panitia mungkin di grup. Silahkan bergabung ke link Meet-nya. Ya. Kemudian setelah ini webinar khusus untuk Luwu Timur itu akan diskusi mengenai bagaimana pelaksanaan rakernya nanti. Jadi akan menyusun program-program untuk pengurus baru. Jadi kemungkinan ke depan